Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil keberkahan ini dan insya-Allah akan menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat baginda Nabi yang tetap istiqamah membenarkan ajaran-ajarannya, menjalankan syariatnya, dan insya-Allah kita adalah orang-orang yang diakui Rasulullah sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan bulan yang selalu dinanti dan ditunggu setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ramadan itu sendiri ada satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kutiba alaikumusiyam, yakni menjalankan ibadah puasa. Sering kita kemudian mendengarkan penceramah, kajian dan lain sebagainya, tapi sedikit orang kemudian mengkaji apa sih yang membatalkan atau yang mengurangi nilai pahala di dalam puasa itu sendiri. Yang membatalkan puasa sesungguhnya hanya ada 3 perkara besar yang membatalkan: makan dan minum, berhubungan suami istri, lalu kemudian memaksakan sesuatu keluar dari dalam perut, muntah umpamanya yang dipaksakan. Selebih dari itu tidak membatalkan puasa. Marah umpamanya, marah tidak membatalkan puasa tapi mengurangi nilai pahala puasa. Kenapa orang kemudian berpuasa? Orang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi orang puasa sesungguhnya di samping menahan lapar dan dahaga, dia juga harus menahan hawa nafsunya. Marah tidak membatalkan puasa tapi menghilangkan nilai pahala puasa. Memamerkan aurat kepada orang lain tidak membatalkan puasa tapi mengurangi nilai pahala puasa. Yang sering kemudian orang setiap kali Ramadan tiba yang ada acara ngabuburit. Ketika ngabuburit yang terjadi orang ngamburburit. Tidak membatalkan puasa tapi hilang nilai pahala puasa kita. Berdusta kepada orang lain meskipun dusta itu dalam hal candaan. Bercanda terkadang kelewatan. Maka banyak hal yang menyebabkan kita menghilangkan nilai pahala puasa, bukan membatalkan tapi menghilangkan nilai pahala puasa. Main ke mall, rame-rame di mall, orang kemudian ngomong cuci mata, banyak kemaksiatan yang disaksikan, tidak membatalkan puasa. Jalan melihat perempuan, buka aurat, lihat pinggul dan lain sebagainya, berhati-hati kita. Maka kami sarankan kepada anak perempuan saya, anak gadis saya Uhti, tolong jaga pandangan, jaga aurat kita. Jangan dikarenakan kita nilai pahala puasa orang lain jadi hilang. Sekali lagi, jangan dikarenakan kita nilai pahala puasa orang lain jadi hilang. Contoh, kadang anak-anak sering berbusana you can see my ketek. Terlihat orang pameran kita, body kita, terlihat orang lain. Maka ketika itu disaksikan oleh orang lain yang melihat kita rusak pahala puasanya. Kita juga yang menyebabkan jadi ikut rusak di dalamnya.
Maka banyak hal yang kesia-siaan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Bergibah, ngomongin orang lain. Pun benar apa yang kita sampaikan, tapi ketika itu menyakitkan buat orang lain, hilang nilai pahala puasa kita. Maka hindarkan hal-hal yang kesia-siaan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, banyak hal dalam Ramadan ini yang kita tinggalkan. Sunnah di dalam Ramadan sederhana saja, umpamanya mempercepat berbuka dan memperlambat sahur, tapi jangan kecepatan. Mempercepat berbuka artinya begitu waktunya berbuka langsung berbuka. Jangan juga kecepatan, belum waktunya berbuka sudah buka duluan. Kenapa? Kata Pak Ustadz, mempercepat berbuka. Bukanya jam 6 lewat 16 menit, jam 6 sudah buka, karena itu namanya kecepatan. Mengakhirkan, memperlambat sahur artinya dekat-dekat waktu imsak kita sahur. Dekat dengan imsak, 15 menit, setengah jam sebelum imsak boleh kita masih bersahur. Jangan jam 2 sudah sahur, jam 3 sudah sahur. Habis sahur ngantuk, tidur, subuh bablas. Maka mendekati waktu sahur, sehingga kemudian setelah sahur kita bisa istirahat sebentar, lalu kemudian menjalankan sholat berjamaah dengan keluarga. Karena sekarang masjid lagi tutup, tidak bisa sholat berjamaah. Dengan keluarga berjamaah di rumah luar biasa nilainya. Maka anakku sekalian, ayo diperhatikan yang pertama, hindarkan hal-hal yang menyebabkan hilangnya nilai pahala puasa itu sendiri. Kesia-siaan di dalam menjalani kehidupan, bergibah, ngomongin orang lain, berdusta meskipun dalam candaan, main WA yang kemudian menyebabkan orang lain tersinggung dan sakit hati karena ucapan atau tulisan yang kita tuliskan. Ini yang menyebabkan hilang nilai pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa, tapi puasa kita akan jadi sia-sia. Sementara yang membatalkan puasa cuman hanya beberapa hal, makan dan minum. Mengeluarkan sesuatu dari dalam karena dipaksa, muntah tidak boleh. Muntah dengan disengaja, mual perut dikorek-korek mulutnya, muntah nggak boleh. Membatalkan puasa kita. Lalu kemudian berhubungan suami istri kalau anak-anak belum melakukan, orang tua. Lain dari itu tidak membatalkan puasa. Lain dari itu sekali lagi tidak membatalkan puasa. Yang selebihnya kesia-siaan mengakibatkan hilang nilai pahala puasa. Sunnah puasa sekali lagi, ayo mempercepat berbuka dan memperlambat sahur. Banyak membaca tilawah Al-Quran, kaji Al-Quran, kembali lagi buka lembaran-lembaran mushaf-mushaf Al-Quran, sehingga kemudian setiap apa yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan pahala puasa kita semakin baik di sisi Allah, dan kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin seperti janji Allah, la'allakum tattaqun. Terima kasih anak-anakku sekalian, semoga kita semua bisa menikmati Ramadan ini dengan penuh keimanan dan kehusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita kembali dalam keadaan fitrah, suci, bersih, sehingga apapun yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.